Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini mari kita berusaha untuk hidup sepenuhnya, sepenuh hati, sepenuh kehadiran, sepenuh kesadaran. Karena hidup itu memang hanya satu kali dan sangat singkat, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang hidup sepenuhnya. Ketika saya berbicara tentang kita mengurangi berpikir, lebih baik kita tidak hidup atas dasar pikiran. Seringkali banyak yang kemudian sulit menerimanya. Bagaimana kalau kita tidak berpikir? Saya mengatakan, ya kalau tidak berpikir ya enggak apa-apa, malah bagus. Persoalannya bukan bagaimana kalau kita tidak berpikir. Pertanyaannya justru apakah bisa Anda tidak berpikir? Enggak usah lama-lama, 5 menit saja enggak berpikir. 5 menit saja enggak berpikir enggak bisa, kok khawatir. Bagaimana kalau tidak berpikir nantinya? Ya enggak apa-apa. Kalau Anda tidak berpikir sungguh-sungguh, itu Anda sungguh-sungguh menjadi orang yang bahagia, tidak punya masalah, dan menjadi orang suci. Mengapa begitu? Karena kemudian tidak digerakkan oleh pikiran, tapi digerakkan oleh hati. Apakah ada persoalan dengan berpikir? Sebetulnya tidak ada, nothing wrong dengan berpikir, merencanakan dan melakukan yang baik, bekerja yang rajin atas dasar pikiran. Nothing wrong. Hanya seringkali berpikir itu membuat kita justru malah tidak bisa hidup sepenuhnya. Kita lupa bagaimana hidup. Hidup itu bukan hanya berpikir, tetapi terutama mengalami. Bertemu orang tidak harus berpikir. Ketemu, menikmati, mensyukuri ketemu orang itu, dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk mencintai. Kita bisa mewartakan kasih kita, dan kita bisa merasakan kesatuan, juga bisa berempati terhadap perjuangannya, macam-macam. Hadir sepenuhnya, tidak sendirian. Nah itu, bukan berpikir. Kalau berpikir kemudian, siapa dia ini ya? Apakah dia mau buat baik atau tidak berbuat baik? Bagaimana kalau dia ini nanti tidak bisa dipercaya? Tidak jadi hidup. Seringkali itu masalahnya. Berpikir it's okay, tapi kadang-kadang berpikir terus-menerus membuat kita lupa bagaimana caranya hidup. Hidup bukan hanya masalah berpikir, tapi masalah mengalami, langsung, mensyukuri, merasakan, terutama mengalami kasih Allah. Dan menyadari bahwa setiap peristiwa itu Tuhan yang merencanakan. Dan kita ambil bagian dalam peristiwa itu. Dan karena itu bersyukur. Itu mengalami dan bersyukur. Setiap peristiwa adalah rancangan Tuhan yang menuntun kita kepada kebahagiaan. Saat itu juga, karena ketika kita mengalaminya, mensyukurinya, kita kemudian hadir sepenuhnya, dan itulah cinta. I am here for you. Mengasihi setiap peristiwa, setiap orang yang terlibat di dalamnya, dan semesta, dan Tuhan yang memungkinkan peristiwa itu terjadi. Karena berpikir itu cenderungnya negatif. Negatifnya pertama-tama bukan karena mau jahat, bukan. Tapi terutama karena berusaha supaya survive. Jadi berpikir bagaimana saya aman, saya selamat, saya dulu, nanti baru yang lain. Itu berpikir. Dan pada dasarnya sebetulnya itu membuat kita bekerja. Ini juga nothing wrong dengan bekerja. It's okay. Bekerja itu bagus. Tetapi jangan sampai lupa hidup. Hidup itu bukan bekerja saja. Hidup adalah experiencing. Mengalami. Dan terutama mengalami cinta Tuhan, mengalami cinta sesama kita, dan mengalami cinta sesama ciptaan. Itu
Tapi kalau bekerja terus, nanti lupa bagaimana caranya hidup. Sebetulnya itu masalahnya. Nothing wrong dengan working. Tapi jangan lupa hidup. Karena hidup itu lebih besar daripada bekerja dan berpikir. Tuhan mengatakan, apa gunanya kamu mendapatkan seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa? Bekerja boleh, tapi jangan sampai lupa hidup, bagaimana caranya hidup. Karena hidup bukan hanya apa yang kita lihat dengan panca indera, apa yang kelihatan dari 3 dimensi ini, tinggi, lebar, luas, dalam, bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar yang bisa kita alami melalui panca indera kita. Nah, itu sebetulnya pesannya. Hidup itu lebih penting daripada pakaian, daripada kendaraan, daripada nama baik. Itu juga pesan dari kitab suci. Bunga bakung ini yang hari ini ada, besok mungkin sudah layu, didandani begitu rupa oleh Tuhan. Apalagi kamu, maka jangan khawatir. Nah, tidak khawatir ini hidup dari hati, bukan dari pikiran. Kalau dari pikiran pasti khawatir. Mengapa? Karena memang kerja pikiran begitu, yaitu supaya kita survive. Survival itu bagus, tapi survival sudah lewat masanya. Maka kita bukan hanya survive, tapi juga hidup dalam kepenuhannya. Tuhan mengatakan, aku datang supaya kalian semua hidup, dan hidup dalam kepenuhannya. Bukan hanya survive saja, selamat saja. Yang selamat itu entah hidup kita, bisa makan minum, entah juga nama baik, entah juga peranan kita. Bukan hanya itu. Hidup itu beyond itu semua. Kita bisa hidup sepenuhnya dengan mengasihi, mengalami, hadir, mendengarkan, dan membawa damai serta sukacita. Intinya hidup itu begitu mulia. Jangan sampai pikiran, pekerjaan, status, nama baik, itu kemudian membuat kita lupa bagaimana caranya hidup. Hanya itu. Nothing wrong dengan pikiran, nothing wrong dengan bekerja, nothing wrong dengan status. Hanya jangan lupa, kita mempunyai hidup yang jauh lebih tinggi dari itu semua. Tujuannya juga supaya kalau kita mengalami persoalan di pekerjaan, mengalami persoalan di dalam nama baik, status, relasi, kita tidak tenggelam di dalamnya. Karena hidup jauh lebih besar, lebih hebat, lebih menakjubkan dari itu semua. Nah, itu maksudnya. Jangan lupa bagaimana hidup dengan baik. True knowledge lies in knowing how to live. Pengetahuan yang sebenarnya adalah mengetahui bagaimana caranya hidup dan hidup dalam kepenuhannya. Maka, mari kita hidup sepenuhnya. Karena Anda begitu dicintai oleh Tuhan. Handle yourself with care. Tuhan memberkati.